Selamat siang, perkenalkan saya Cindy Yohana Ulanda Mauk dengan NIM 20110080. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Tata Kelola. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang review jurnal. Yang pertama tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan 2 jurnal tentang analisis tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Baik, yang pertama, di sini judul pertama tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kota Bekasi tahun 2020. Nah, permasalahan utama di sini pada tahun 2020 Kementerian PAN-RB tidak melakukan evaluasi SPBE terhadap Kota Bekasi karena sedang terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keterbatasan waktu dan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi tidak membentuk tim evaluator internal dan tidak melaksanakan evaluasi mandiri pada tahun 2020. Nah, tujuan dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan didukung dengan analisis SWOT. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memperoleh nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebesar 3,36 dan dikategorikan baik. Kemudian yang kedua, terlihat bahwa domain layanan SPBE-nya memiliki nilai indeks yang paling tinggi sebesar 3,91. Kemudian nilai indeks yang paling kecil diperoleh pada domain data kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 2,29, sehingga perlu banyak perbaikan untuk memaksimalkan tata kelola SPBE yang efektif dan berdampak. Baik, dari berdasarkan hasilnya, kami dapat menyimpulkan bahwa proses evaluasi kesimpulan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan pada Dinas Kominfo Standi sudah berjalan dengan cukup baik. Proses evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan mengacu pada Permen PAN-RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE. Pengukuran dilakukan terhadap 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator SPBE. Selain itu, analisis SWOT juga digunakan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desti Sabatini Lawe, NIM 20110108. Di sini saya akan menjelaskan judul kedua, yaitu evaluasi penerapan e-government di pemerintahan Kabupaten Sumbawa Besar menggunakan kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu SPBE. Kita lanjut. Nah, permasalahan pemerintahan Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari instansi pemerintahan Indonesia mulai melaksanakan perbaikan terhadap kinerja pemerintahannya. Sejalan dengan program reformasi birokrasi pemerintahan, yaitu menata ulang, merubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Namun, pada hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SAKIP selama 2 tahun dari 2017 hingga 2018 berturut-turut, Kabupaten Sumbawa meraih predikat C di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, tujuan dan metode.
Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan e-government menggunakan kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, dimensi layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa Besar seperti itu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan wawancara dan observasi langsung. Kita lanjut. Nah, hasil dan pembahasan pada dimensi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Kabupaten Sumbawa berada pada predikat baik dengan nilai rata-rata 2,80 pada setiap indikator. Yang kedua, indikator 25 layanan naskah dinas mendapatkan skor 2 yang berarti cukup, sedangkan pada indikator 26 sampai indikator 31 mendapatkan skor 3 yang berarti baik. Yang ketiga, dari hasil penelitian tersebut, kemudian disusun rekomendasi perbaikan untuk penerapan e-government berdasarkan pada setiap indikator dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE untuk mencapai predikat memuaskan berdasarkan kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Hasil penilaian penerapan e-government untuk Dinas Kominfo menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik didapatkan nilai 2,8 yang berarti baik. Dari hasil penelitian tersebut, kemudian disusun rekomendasi perbaikan untuk penerapan e-government berdasarkan pada setiap indikator dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mencapai predikat memuaskan berdasarkan kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Rustina Habilistolen, NIM saya 20110069. Di sini jurnal analisis kematangan yang berjudul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, di sini permasalahannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapkan pengembangan e-government dengan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada proses kerjanya. Namun secara resmi mendeklarasikan virus COVID-19 sebagai pandemi dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga mengharuskan instansi pemerintah maupun sektor pendidikan baik di pusat maupun daerah merubah pola kerjanya menjadi work from home atau bekerja dari rumah. Oke, selanjutnya tujuan dan metode. Pertama, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, metode yang digunakan adalah studi observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,05 dengan predikat cukup. Yang kedua, masing-masing indikator pada aspek auditik memiliki kelemahan yang sama, yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Ketiga, rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE dan kualitas kerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif. Oke, selanjutnya kesimpulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,05 dengan predikat cukup. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Salah satunya yakni aspek auditik dengan 3 indikator penilaiannya, atau indikator 29 pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Maria Angelina Inayari Ramagalan dengan NIM 20110026. Judul yang keempat, Analisis dan Perencanaan Arsitektur Enterprise pada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan TOGAF ADM 9.2. Permasalahan. Diperlukan sinergi yang baik dari setiap instansi pemerintah daerah lingkungan, pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, menjadi salah satu bidang yang berperan penting untuk dapat meningkatkan indeks arsitektur SPBE pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang kepegawaian. Tujuan dan metode. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu meningkatkan indeks sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu dengan model konseptual di mana bertujuan untuk memahami, mengeksekusi, dan melakukan evaluasi masalah sistem informasi tersebut dan metode pengumpulan datanya menggunakan data sekunder. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan menghasilkan output berupa artefak yang telah dijabarkan, yaitu berupa katalog, matriks, dan diagram. Pada penelitian ini, artefak yang dihasilkan menggunakan framework TOGAF ADM 9.2. Menghasilkan output berupa blueprint AI yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada pada BKD Provinsi Jawa Barat, sehingga selanjutnya diharapkan penyelenggaraan SPBE pada lingkungan pemerintah daerah dapat meningkat dan membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan indeks SPBE. Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil penelitian analisis dan perencanaan arsitektur enterprise yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini menghasilkan output berupa blueprint enterprise arsitektur yang dirancang menggunakan metode TOGAF sebagai best practice dan mengacu pada Permen PAN RB nomor 19 tahun 2018 untuk menyusun domain arsitektur sesuai dengan standarisasi arsitektur SPBE. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok kami.